si Count berubah sepenuhnya menunjukkan wujud aslinya dia. Tapi tentu segede ini, sekokoh ini, sekuat ini nggak ada artinya lengkap 5 member God Hand muncul di depannya dia. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, nasan, sudah kembali sana Speak. Mari kita lanjutkan pembahasan mangganya Berserk. Aku kalau Wano Seraph tuh bisa ngomong panjang kali lebar di pengantar awal, cuman kalau Berserk gak bisa nih karena ceritanya banyak banget. Jadi langsung kita mulai aja. Gimana kelanjutannya? Bisakah Guts mengalahkan Count? Dan menariknya di part kali ini pun kita akan melihat kemunculan God Hand. Silakan di like, share, subscribe. Kalau kalian pembahasan kali ini jangan lupa di follow Instagram sana Speak. Mari kita mulai ceritanya. Di part kali ini kita akan mengover E0, F0 chapternya, 2 chapter gitu ya. Kita buka dulu dengan Puck, yang mana dia tuh kemarin habis mencoba untuk menyelamatkan Pak Tua Vargas yang mau dieksekusi, gagal tentunya ya kan. Dia dimasukin sangkar burung, dibawa gitulah sama si Count ini. Dibawa kemana? Dibawa ke putrinya. Jadi si Count ini punya anak namanya Teresia. Masuklah gitu kan ke kamar Teresia ini, dikasihin lah ini. Ini dikasih ada mainan baru gitulah sama si ayahnya ini. Terus si Count bilang, mohon bersabar anakku, di luar sana tuh banyak sekali orang-orang kafir yang bakal merusak dunia. Aku tuh mencoba melindungi kamu. Mohon bersabar, aku tahu kok kamu itu kesepian. Setelah ngomong kayak gitu, si Countnya tuh pengen, ya sebagai ayah anak gitu lah, pengen nyentuh atau meluk gitu lah si anaknya ini. Cuman anaknya ini nggak mau. Si Teresia kelihatan menghindari ayahnya. Dan di situ si Countnya agak kesel gitu kan karena ditolak nih sama putrinya. Ini hubungannya nggak kayak si rajanya Midland ya, yang aku ceritain di video ini, yang mana dia tuh nafsu dengan anaknya sendiri. Si Count ini enggak. Si Count memang pure sayang. Ya sudahlah, keluarlah begitu kan si Countnya dengan perasaan kesal tuh. Kemudian kita melihat si Puck yang ada di dalam sangkar burung ternyata dibebaskan sama Teresia. Jadi Teresia ini sangat baik hati ternyata. Si Pucknya curiga dia tuh nanti bakal disembelih atau bakal dikurbanin atau bakal dimakan gimana kan. Cuman enggak, sama Teresia dibebasin. Dia bilang, aku ngerti kok rasanya dikurung dalam sebuah sangkar. Jadi aku pengen kamu tuh keluar. Bisa dibilang diajak berteman lah, ngobrol lah mereka akhirnya. Si Teresia bilang, wajar kalau kamu tuh nggak percaya sama aku. Karena aku adalah putrinya dia itu, si Count itu. Ayahku dulu adalah seorang bangsawan yang baik. Ayah yang baik, suami yang baik. Tapi ketika ayahku kehilangan ibuku, istrinya tentunya, dia akhirnya berubah. 7 tahun lalu, ketika aku masih bayi, suatu ketika ibuku itu ditangkap, diculik sama sekte sesat. Dan sebagai ultimatum, pihak sekte sesatnya ini memberi tuntutan ke pihak kerajaan gitu lah ya, ke pihak Count, supaya kalau misal ini istrinya mau bebas, izinkan sekte sesatnya ini melakukan ritual atau upacara kepercayaannya mereka. Tapi tentu si Count, aku koreksi, Count itu bukan raja ya. Count itu bukan raja ternyata. Aku nggak ngerti terus dia itu apa gitu. Mungkin gubernur gitu kali ya. Pokok dia ini bangsawan gitu lah. Tapi intinya di atas dia masih ada raja. Dan untuk perlu izin itu tadi dia harus minta raja. Dan itu nggak mungkin diberikan lah. Alhasil lah sama Count nggak disetujui. Ditolak tuntutannya tadi, ultimatumnya tadi. Dan ternyata bukan sekedar omong kosong doang. Karena tadi nggak dikabulkan, si ibunya Teresia dikorbankan. Diambil jantungnya, dijadikan persembahan. Dan dari situlah ya sudah ibunya meninggal. Semenjak itu Teresia bilang kalau ayahnya ini itu berbeda. Dia jadi suka sekali ngeburu orang-orang kafir, orang-orang yang dianggap sesat. Dan seakan-akan dia tuh kayak menikmati sekali tuh menyiksa, membunuh, menyakiti orang-orang itu tadi. Padahal sesama manusia. Dan di situ dia ngerasa ngeri dengan ayahnya sendiri. Dia takut, dia jijik, dia sampai nangis akhirnya. Setelah nangis gitu kan, dihentikan tuh sama Puck gitu ya, dipuk-puk gitu lah sama Puck. Dia cerita tuh, sorry nih gitu ya, aku minta maaf kalau aku emosional banget. Soalnya udah lama banget aku nggak ngomong sama orang, nggak ngobrol sama orang lain. Terus si Pucknya tuh menyadari gitu ya, kalau si Teresia ini bagaikan burung yang tinggal di dalam sangkar yang nggak pernah keluar untuk terbang. Si Puck tanya, Teresia, kamu jangan-jangan selama ini, seumur hidup kamu tinggal di kamar ini ya? Dan si Teresia mengiyakan, karena yang tadi dibilang sama Count itu untuk menjaga anaknya. Jadi dunianya Teresia ini hanya terbatas di jendela kamarnya itu aja. Tiba-tiba di bawah itu ada keributan. Pasukan istana gitulah ya, itu pada bingung semua karena ada orang masuk. Bilangnya ada maling masuk. Puck langsung nyadar, ini mah bukan maling perasaan, ini pasti Guts.
Dan memang guts-nya mulai masuk ke dalam istana. Nanti kita akan bahas. Tapi sekarang si Pak begitu sadar nih kalau si Guts ini masuk gitu ya, mendatangi dan menantang si Count, dia langsung sadar, ini harus aku temuin ini Guts nih, nggak bisa aku biarin sendirian. Maka si Paknya bilang, aku minta maaf nih, aku harus pergi dulu. Kelihatannya yang dikejar-kejar sama pasukan itu adalah temanku. Si Teresia awalnya menolak karena takut Pak kenapa-kenapa, tapi oke lah gitu akhirnya. Aku tahu dia tuh teman kamu, silakan dibukain jendelanya sama Teresia, keluarlah dia. Teresianya kayak sedih gitu kan lah ya, dia sendirian lagi. Tapi Paknya kemudian balik, diketok-ketok jendelanya, terus dia bilang, habis aku keluar, aku bakal kembali kemari, aku akan ikut mengajak kamu ke dunia luar. Kita bergeser ke Guts sekarang. Si Guts yang sudah dengan gagah berani masuk, itu segitu banyak pasukan istana ditantang sama dia. Sekarang dia lagi naik tuh dari bawah ke atas lewat tangga. Nah di tangga itu si Guts sadar nih, kalau ada orang familiar yang nantang dia lagi. Dan itu adalah Zondark, di mana Zondarknya sekarang udah sepenuhnya berubah menjadi apostle, menjadi iblis. Si iblisnya Count itu yang sebelumnya itu ya, di part sebelumnya benar-benar sudah mengambil alih tubuhnya dia, dan sekarang siap sekali lagi menghentikan si Guts. Tentakelnya segitu banyak itu berubah jadi kayak sabit gitu ya, tajam semua tuh diserangin ke arahnya Guts, tapi Guts dengan serangan jarak jauh pakai crossbow-nya dia tuh panahnya tembakin semua. Si Zondarknya ini terpojok, sekali lagi dia mencoba menyerang, tangganya hancur, tapi si Guts juga berhasil menghindar. Sekali lagi tambah ditembakin sama Guts, sampai Zondarknya terpojok, dia jatuh gitu kan. Si Guts mendekat, ditebas lah akhirnya. Zondarknya jatuh, ya udah si Guts ngerasa ya udah kelar gitu kan, udah jatuh pasti mati lah harusnya. Naik lagi lah si Guts, tapi tiba-tiba dari bawah, dari belakang, si Zondark kembali dan langsung menyerang si Guts sampai si Guts berdarah. Si iblis Count-nya ini kemudian dengan sesumbar gitu, dengan sombong bilang, percuma mau gimana pun kamu tebas aku, serang aku, sampai kapanpun, sampai kiamat gak akan berhasil. Selama kepalaku gak kenapa-kenapa, aku aman-aman aja. Aku bakal bisa terus regenerasi. Mendengar itu, Guts langsung auto nusuk kepalanya si iblisnya ini tadi, dibeleh gitu ya, ditarik tuh, dengan harapan ya si Guts bisa menghentikan iblisnya ini. Tapi si iblisnya pun belum selesai. Kepalanya yang ada di pedangnya si Guts itu kemudian menjalar, dia bilang, sekarang aku akan pindah merasuki tubuh kamu, aku makan tubuh kamu. Mendengar hal itu, Guts langsung auto ngebanting, nabrakin pedangnya dia ke tembok sekeras mungkin sampai moncrot gitu darahnya tuh ya iblisnya. Dan ya udah, kelar, udah selesai, karena ini kepalanya pusatnya dan udah dihentikan sama si Guts. Ini pertempuran yang udah cukup berat lah ya untuk Guts, meskipun dia gede, kokoh, gagah kayak gitu, tapi udah lukanya di mana-mana, tetap dia lanjut akhirnya. Dia masuk lebih dalam ke istana, ada penjaga 2 pengawal dihabisin sama dia. Dia masuk ke sebuah ruangan. Di situ ada si Menteri Dal bersama dengan segitu banyak pasukan istana. Si Dalnya bilang, aku tahu kamu itu temennya si Vargas, kamu cari mati sekarang kalau masuk kemari. Sekarang kamu akan digengbeng segini banyak orang. Si Guts tapi dengan gak peduli dia bilang, udah gak usah kebanyakan ngomong, bacot, minggir aja. Tentu si Dal nggak tinggal diam gitu kan, semua penembaknya dia disuruh nembakin panahnya, tapi dihentikan sama pedang raksasanya si Guts. Si Guts maju menyerang, semuanya langsung dihabisi. Segitu banyak orang ditebas dengan pedang raksasanya dia, kocar-kacir lah ini pasukan istana gitu kan. Sampai akhirnya si Dalnya ketakutan, dia panggil salah satu kapten lainnya selain si Zondark, dia panggil Jericho. Tapi tentu segede ini, sekokoh ini, sekuat ini nggak ada artinya. Dengan mudah semua serangannya ditahan, dihabisi seketika si Jericho ini. Udah tuh porak-poranda semua, si Dalnya nggak ngerti harus gimana gitu kan. Dan dia udah berhadapan langsung dengan Guts yang udah kesel banget, emosi banget. Di belakang si Dal ada pintu, dan pintunya auto terbuka karena Dalnya terlempar, ditendang sama si Guts. Di dalam pintu itu tentu adalah singgah sananya si Count. Udah ditungguin nih sama si Count kedatangan si Guts. Gutsnya jalan masuk mendekati singgasana sampai sekitar 3/4 gitu lah ya dari pintu itu. Tinggal 1/4 lagi tuh nyampe ke tangga singgasananya. Si Guts sadar ada serangan dari bawah. Dan betul aja itu adalah iblisnya si Count. Jadi tubuhnya yang ada kemarin ada yang bilang itu siput. Aku nggak ngerti dari mana itu siputnya gitu ya. Pokok ya itulah, aku nggak ngerti itu hewan apa gitu. Makanya kemarin aku bilang itu ulat. Wujud menjijikkan ini dengan tentakel berlendir ini tuh keluar gitulah ya. Dan akhirnya si Count berubah sepenuhnya menunjukkan wujud aslinya dia. Raksasa siput yang super tebal, kokoh, dan regeneratif. Nah, karena kericuhan ini tadi, istananya kan goyang semua gitu kan, hancur lebur semua.
Di situ si Teresia di kamarnya juga ikut merasakan itu. Kamarnya juga goyang semua, runtuh semua gitu kan. Pintunya dia terbuka tuh. Dia ngerasa apakah ini jangan-jangan saatnya gitu ya. Seakan-akan ini jawaban dari Tuhan, doaku supaya bisa keluar terjawab sekarang, terjabah sekarang. Oke lah gitu, aku akan beranikan diri mengambil langkah keluar. Dia ingat dengan sosoknya si Pak. Nah ngomong-ngomong si Paknya ini yang tadi nyariin si Guts gitu, dia nggak ngerti ini harus kemana gitu kan. Emang sih aku nyariin dia, cuman dia di mana sekarang aku nggak ngerti. Tiba-tiba karena kericuhan itu tadi, tembok istananya itu hancur dan di situ ada kayak kulit-kulit tentakel gitu kan. Si Pak bingung ini apa, dipegang-pegang sama dia dan dia baru sadar kalau itu ternyata adalah tubuhnya si iblis Count. Di situ dia ngelihat kalau si Guts ini udah agak babak belur dan kesusahan menangani iblis raksasa ini. Si menteri dalnya ini tadi itu kan juga ketakutan gitu kan, ngelihat atasannya dia itu berubah jadi iblis kayak gini. Dia mau kabur tapi dicegat sama si Guts. Kemudian kita lihat dari perspektifnya si Countnya ini bingung gitu kan, ini Guts kemana? Dia sembunyi di balik pilar, ada kelihatan jubah hitamnya kayak gitu, diseranglah gitu akhirnya kan. Tapi ternyata itu cuma jubahnya doang, dan yang pakai jubahnya adalah si Doll. Jadi Dollnya mati, itu cuma pengecoh doang. Si Guts langsung dari arah lain nyerang mukanya si Count, cuman itu serangannya kurang dalam, gak begitu berhasil, dan akhirnya malah Guts sendiri yang babak belur. Karena tadi aku udah bilang, si Count ini pun juga regeneratif gitu kan, bisa regenerasi. Percuma mau diserang gimana pun, selama nggak parah dan selama nggak kepalanya, ya aman-aman aja. Diserang sana sini gitu kan si Guts, sampai akhirnya kayak diikat kakinya dia, dilempar ke sana kemari, dibanting ke sana kemari. Guts akhirnya kewalahan. Di situ si Countnya udah sesumbar dengan kekuatan dan kemahadayaannya dia gitu kan. Dia bilang, percuma, kamu tuh manusia biasa, gak mungkin bisa selamat dari kekuatan seperti ini, kekuatan ilahi. Manusia rapuh seperti kamu tuh gak ada artinya, gak ada apa-apanya dibandingkan kami, dibandingkan aku, Apostle. Nah di situ si Pak yang dari tadi ngelihat Guts ini susah payah gitu, akhirnya datengin si Guts gitu kan, coba dibangunin tuh, karena Gutsnya udah kehilangan kesadaran, dia pingsan, dibangunin terus gitu kan. Dan si Paknya yang akhirnya stand up gitu, dia yang berdiri mencoba untuk konfrontasi dengan si Countnya ini. Si Paknya bilang, kamu tuh bilang apa? Kamu tuh dulu tuh juga manusia, kamu tuh juga rapuh sama rapuhnya seperti dia. Justru kamu itu yang lebih rapuh, karena kamu kehilangan istri kamu dulu, kamu termakan balas dendam, kamu termakan kemarahan, kamu akhirnya berubah menjadi iblis, menjadi apostle, meninggalkan kemanusiaan kamu, melarikan diri dari tanggung jawab kamu, bahkan sampai mengurung anak kamu. Justru kamu itulah yang rapuh. Si Count yang kemudian agak kesel gitu kan mendengar ocehannya si Pak ini tadi. Si Paknya mundur, berlindung di tubuhnya si Guts, tapi waktu dia berlindung, dia nyenggol kantongnya si Guts, dan dari situ keluar behelitnya. Jadi behelitnya si Vargas tuh yang dibawa sama Vargas kemarin, punyanya Count dibawa sama Vargas, terus kan dia ambil sama si Guts. Itu akhirnya jatuh gitu kan. Si Count menyadari ini ada behelit yang dia incar, ini targetnya dia nih, mau diambil lah sama dia. Tapi tentu nggak akan dibiarkan gitu aja sama si Pak, diambil behelitnya, terbang akhirnya si Pak, kabur ke sana kemari gitu kan. Dan itu jelas dikejar mati-matian sama si Count. Begitu udah kejar ke sana kemari, dia menghadap ke arah pintu, dari pintu masuk si Teresia. Tapi yang dia temui adalah sosok ayahnya yang berubah menjadi menjijikkan, menjadi siput raksasa karena ayahnya seorang iblis. Teresianya kaget gitu kan, dia teriak, dia panik, dia nangis karena nggak ngerti. Kelihatannya dia sadar gitu kalau ini memang adalah ayahnya dia. Dia lari gitu bersembunyi di balik pilar. Dia nggak mau melihat ayahnya ini tadi. Di situ si Countnya tuh dia merasa bersalah iya, tapi lebih kesel lagi gitu. Akhirnya dia lampiaskan kemarahannya dia ke Pak yang mondar-mandir kesana kemari. Makin dikejar gitu kan Paknya. Dan ketika si Pak ini udah nggak bisa kemana-mana, dia udah saking takutnya tuh nggak bisa bergerak. Si Guts bangkit kembali, dia nembakin panahnya dia ke mukanya Count. Berdiri lagi si Guts dengan luka di mana-mana, dengan tulang yang udah ada patah beberapa gitu kan, dia mencoba untuk berdiri. Si Paknya seneng gitu kan kalau ternyata si Guts ini nggak mati, dia nggak terluka parah, cuman dibilang kamu jangan maksain diri, kamu udah luka kayak gini, gimana mau lanjut tarung. Tapi di situ responnya si Guts adalah dengan tersenyum, dengan senyuman bengis gitu dia. Majulah sekali lagi si Guts, cuman kali ini pun juga nggak mendadak auto menang, si Guts juga agak kewalahan.
dia terpojokkan di sebuah pilar gitu kan, dan di situ udah tinggal sedikit lagi bakal kena serang. Udah sasaran empuk lah ini. Count tinggal sekali serang selesai udah Guts. Tapi di situ Guts menggunakan otaknya dia. Di belakang pilarnya dia itu ada Teresia. Teresianya ditarik sama Guts, dijadiin tameng, dijadiin Sandra supaya Count-nya berhenti. Karena dia tahu Count nggak mungkin bisa menyakiti putrinya sendiri. Berhentilah akhirnya si Count gitu kan. Dan ketika Count-nya kesel gitu kan karena ini anaknya dijadiin tameng, Guts langsung ambil kesempatan itu, dikeluarin meriam di tangan kirinya, ditembakin pas depan mukanya si Count. Satu serangan belum cukup, si Guts kembali berdiri, dia coba menyerang kembali si Count. Cuman dia sadar tangannya itu udah terluka cukup parah, nggak bisa buat menggenggam pedang. Maka dia pakai mulutnya dia gigit pedang segede itu, dia ayunkan ke kepalanya si Count. Melemah akhirnya. Count yang sekuat itu sebelumnya akhirnya sekarang jadi lemah banget karena kepalanya udah putus. Dan di situ sama si Guts dideketin gitu kan, ditusuk tuh mukanya. Dia bilang, "Nih, aku tunjukin sama kamu serapuh dan selemah apa manusia. Aku akan tunjukin batasan manusia itu seperti apa ke kamu." Itu sama si Guts, kepalanya si Count diambil sama dia, ditaruh gitu kan. Dia ambil pisau, ditusuk, dihujam berkali-kali di depan matanya si Teresia. Teresianya juga gimana gitu kan, ini ayahnya dia, cuman ayahnya kok kayak gini. Dia nangis, dia bingung harus ngapain. Si Paknya bilang, jangan di depannya Teresia, ini anaknya sendiri gitu loh, jangan di depan matanya langsung. Tapi si Gutsnya bilang, gak usah kebanyakan ngomong, kamu kalau cerewet aku bunuh juga. Si Gutsnya udah sekesel itu gitu lah, dan dia pengen membuktikan kalau manusia itu gak selemah itu. Manusia bisa mengalahkan Apostle, bisa menentang iblis. Dihujam berkali-kali kan sama si Guts, sampai akhirnya dia sendiri kelelahan. Nah di situ si Count ini yang karena regeneratif dan dia juga Apostle, nggak akan semudah itu mati, tapi bisa merasakan semua penderitaan dan luka di mukanya itu. Dia cuman bisa bilang, aku nggak mau mati, aku takut mati. Darahnya dia itu ternyata mengalir ke Behelit yang tadi dijatuhin sama Pak. Jadi tadi begitu dibawa ke sana kemari sama Pak itu, si Pak karena udah saking takutnya tadi, dia nggak bisa gerak, jatuh akhirnya Behelitnya. Dan ternyata dikolami gitulah dengan darahnya si Count ini tadi. Nah seketika Behelitnya merespon doanya si Count itu tadi, dimana Count bilang aku nggak mau mati. Beneran direspon sama Behelitnya. Behelitnya langsung aktif, matanya kebuka, langsung berteriak. Di situ semua orang kaget gitu kan, kenapa ini telurnya tiba-tiba kayak gitu. Tapi Guts sadar ini pertanda buruk. Mereka langsung teleport ke dimensi lain, dimensi yang kayak labirin terbalik-balik itu ya, tempatnya para God Hand. Itu semua orang bingung, Teresia bingung, Pak bingung, ini kenapa kok kayak gini tiba-tiba. Tapi si Count-nya sadar bahwa dia sudah memanggil para dewa kemari. Dan Guts tahu betul itu siapa. Tanda di lehernya dia itu berdarah langsung, dia langsung jatuh, muntah darah. Dia mengangkat kepalanya dia, di hadapannya lengkap 5 member God Hand muncul di depannya dia. Apa yang terjadi selanjutnya akan kita bahas di part selanjutnya. Jadi itu aja untuk kali ini, 2 chapter gitu ya. Aku berhasil akhirnya 2 chapter meskipun agak panjang nih durasinya. Cuman anyway, semoga menyenangkan, menghibur, informatif juga. Akhirnya kalian tahu soal cerita-ceritanya Berserk yang belum dianimasikan. Silahkan tunggu Sabtu depan, silahkan di like videonya kalau kalian kayak pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhirnya jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Jangan nikmati banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena ini dan manga, ini dan aku suka, dan kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadashai minasan.